Kita semua tahu Raja Buah, tapi di balik kelezatannya ada pahlawan yang bekerja dalam sunyi di kegelapan malam. Nah, hari ini kita akan kenalan sama sosok luar biasa ini. Durian, siapa sih yang nggak kenal? Sang Raja Buah. Aromanya khas, rasanya, wah jangan ditanya. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran apa sebetulnya rahasia di balik buah yang super fenomenal ini? Jawabannya ternyata bukan soal pupuk ajaib atau teknologi pertanian yang super canggih. Bukan, rahasianya justru terbang di malam hari. Dia kerja diam-diam waktu kita semua lagi tidur, ya rahasianya adalah pahlawan malam. Oke, jadi makin penasaran kan? Siapa sih pahlawan tanpa tanda jasa ini? Yuk kita kenalan langsung sama Sang Kalong. Jadi pahlawan kita ini namanya Kalong. Dan ini bukan kelelawar biasa yang kecil-kecil itu ya. Ini tuh kelelawar pemakan buah yang ukurannya raksasa. Saking gedenya, dan karena mukanya yang agak-agak mirip rubah, orang-orang di luar sana sampai menjuluki mereka Flying Foxes. Keren kan? Rubah terbang. Nah, ini penting nih biar nggak salah kaprah. Sering kan kita dengar istilah kodot. Beda ya, kalau kalong itu spesifik. Dia si raksasa dari genus Pteropus, yang navigasinya ngandelin mata dan penciuman super tajam. Sedangkan kodot itu istilah yang lebih umum, biasanya buat kelelawar buah yang ukurannya lebih kecil. Bahkan, beberapa jenis kodot itu pakai semacam sonar alami, namanya ekolokasi, buat melihat di kegelapan. Keren ya? Nah, kalong nggak pakai itu, dia murni ngandelin indranya. Soal ukuran, ini beneran bukan main-main. Kita ngomongin spesies terbesarnya, kalong kapauk. Tahu nggak bentangan sayapnya berapa? Bisa sampai 1,7 meter. Coba deh bayangin, itu lebih tinggi dari kebanyakan orang dewasa di Indonesia. Wow, makhluk malam yang bener-bener spektakuler. Oke, jadi makhluk segede ini kerjanya ngapain sih malam-malam? Apa misi rahasia mereka sampai bisa disebut pahlawan? Gampangnya gini, mereka itu petani hutan. Keren kan istilahnya? Peran mereka di alam itu vital banget. Mereka nyebarin biji, mereka nyerbukin bunga, yang pada akhirnya ya memastikan hutan kita tetap sehat dan terus tumbuh lagi. Semuanya dilakuin diam-diam di bawah gelapnya malam. Prosesnya tuh jenius banget, tapi sederhana. Pertama, mereka makan buah di satu pohon. Terus, mereka terbang. Dan terbangnya ini bisa jauh banget, puluhan kilometer. Nah, sambil terbang itulah mereka buang air dan nyebarin biji-biji dari buah yang tadi mereka makan. Jadi bisa dibilang mereka ini jasa kurir benih alami terbaik di dunia. Hutan kita tumbuh lagi ya gara-gara mereka. Tapi nih, dari semua tugas penting itu, ada satu pekerjaan yang efeknya paling berasa langsung ke piring dan dompet kita. Ya, misi rahasia mereka yang paling bernilai itu adalah menyerbuki bunga pohon durian. Betul sekali, sang raja buah. Dan ini bukan sembarang kerja loh, ada riset di Sulawesi yang nunjukin kalau ada tim khususnya. 3 jagoan utamanya adalah kalong hitam, terus kalong Sulawesi yang emang asli sana, dan si kecil tapi gesit kodot kembang. 3 serangkai inilah kunci di balik melimpahnya panen durian. Kalau ngomongin soal nilai, ini bukan cuma soal alam, ini soal duit. Jasa penyerbukan mereka, itu kalau dihitung-hitung nilainya bisa sampai 1,6 juta rupiah per hektar setiap musim panen di Sulawesi. Coba bayangin, kalau dikaliin se-Indonesia, kontribusi mereka ke ekonomi durian itu bisa miliaran rupiah. Dan itu semua kerja gratis dari para pahlawan malam kita. Tapi sayangnya, kisah pahlawan ini nggak selamanya indah. Sekarang, sang pahlawan ini justru lagi dalam bahaya besar. Dan ini adalah sebuah peringatan buat kita semua. Jadi, ada 3 ancaman utama yang menghantui mereka. Pertama, perburuan. Mereka diburu besar-besaran buat jadi makanan atau obat tradisional. Kedua, sudah pasti kehilangan rumah mereka, karena hutan-hutan ditebang. Dan yang ketiga, mereka sering banget dianggap hama oleh para petani buah. Jadi ya, konflik sama manusia. Biar kita bisa benar-benar paham, separah apa situasinya, yuk kita lihat satu kisah yang jujur aja tragis banget. Kisah dari salah satu kerabat mereka, si Kalong Aru. Kalong Aru, atau nama ilmiahnya Pteropus aruensis, itu punya predikat yang menyedihkan. Dia secara resmi dianggap sebagai spesies kelelawar paling langka di seluruh Indonesia. Status yang bikin merindingkan. Cerita hilangnya itu benar-benar bikin sedih. Bayangin, terakhir kali kelihatan secara pasti itu di abad ke-19. Jauh banget. Terus di tahun 1987, Lembaga Konservasi Dunia, CITES, udah pasang alarm, perdagangannya harus diawasi ketat.
Tapi pas dicari lagi lewat ekspedisi di tahun 90-an, nihil, gak ketemu. Puncaknya, di tahun 2008, Lembaga Konservasi Global IUCN ngasih status kritis. Ini tuh udah lampu merah paling nyala sebelum kita bilang punah. Dan disinilah ironi paling tragisnya. Di tingkat dunia, semua udah teriak kritis, perdagangannya diawasi super ketat. Tapi di rumahnya sendiri, di Indonesia, status perlindungan hukumnya? Nol. Nggak ada. Kosong. Ini kesenjangan yang akibatnya bisa fatal. Kepunahan. Kisah Kalong Aru ini harusnya jadi cerminan buat kita. Cerminan buat nasib kalong-kalong lainnya. Karena masa depan ekosistem kita, ya secara harfiah, bergantung pada sayap-sayap mereka. Trennya tuh jelas banget dan sejujurnya mengkhawatirkan. Dulu populasinya banyak, kuat, sekarang turun terus. Nah, gimana di masa depan? Lihat ada tanda tanya besar di situ. Arahnya mau kemana? Itu sepenuhnya dari tangan kita. Ceritanya belum selesai, kitalah yang akan nulis kelanjutannya. Jadi intinya, ini bukan cuma soal, yuk selamatkan satu jenis hewan. Bukan, ini jauh lebih besar dari itu. Melindungi kalong itu artinya kita melindungi kesehatan hutan kita. Kita menjaga ekonomi para petani durian. Dan ujung-ujungnya, ya kita memastikan kalau generasi mendatang masih bisa ngerasain nikmatnya buah favorit kita. Semuanya nyambung. Jadi, lain kali kalian makan durian, coba deh ingat sebentar sama pahlawan malam yang bikin buah itu ada di depan kalian. Terus tanyain ke diri sendiri, kalau pahlawan malam ini nggak ada, gimana ya nasib sang raja buah di masa depan? Pertanyaan ini buat kita renungkan bersama.